Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melakukan praktikum daring fisiologi hewan untuk pertama kalinya. Acara pertama pada praktikum hari ini adalah refleksi pada tubuh hewan. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui aktivitas refleks pada hewan, khususnya pada kata. Yang perlu kalian lakukan pada praktikum hari ini adalah simak video praktikum dari awal sampai akhir, lalu catat semua hasil pengamatan kalian pada tabel pengamatan, dan buatlah laporan praktikum sesuai dengan instruksi yang sudah dijelaskan. Oke, without any further ado, let's move on to the video praktikum. Alat dan bahan pada praktikum ini antara lain asam cuka pekat, larutan fisiologis, seperangkat alat bedah, voltase dan juga adaptornya, statif, dan hewan cobanya adalah katak. Pertama-tama, bius katak dengan cara menusuk bagian kepala katak sampai terdengar bunyi seperti ini. Lalu diamkan sejenak dan pastikan katak benar-benar pingsan sehingga katak tidak bergerak secara aktif. Lalu potong bagian rahang atas katak menggunakan gunting bedah hingga menyisakan bagian rahang bawah katak. Tujuan untuk menghilangkan rahang atas katak ini adalah untuk memudahkan kita dalam membentuk simpul tali di bagian rahang bawah katak, sehingga katak akan mudah untuk digantungkan di bagian statif. Membuat lubang di bagian rahang bawah katak dengan cara menusuknya untuk memudahkan kita dalam memasukkan tali menembus rahang bawah katak. Setelah itu, membuat simpul tali, lalu menggantungkan katak di bagian statif. Bagian tungkai bawah katak dikuliti menggunakan pisau bedah sehingga terlihat bagian tendonnya. Pastikan saat menguliti tidak terkena pembuluh darah katak. Bagian tendon katak yang terbuka dibasahi dengan larutan garam fisiologis untuk dilakukan perlakuan. Perlakuan pertama yaitu dengan mengoleskan larutan asam cuka di bagian tungkai katak. Perhatikan gerakan yang terjadi pada kedua tungkai katak. Catat semua gejala yang terjadi saat katak dioleskan asam cuka. Kemudian basuh tungkai katak dengan larutan fisiologis untuk dilakukan ke perlakuan berikutnya.
Perlakuan selanjutnya yaitu menggunakan adaptor listrik dimulai dari tegangan 3 volt dengan menciptakan ujung positif di tungkai kata. Perhatikan gerakan pada tungkai kata. Lalu, mengubah tegangan adaptor menjadi 6 volt dan menciptakan ujung positif di bagian tungkai kata. Perhatikan gerakan tungkai kata saat dialiri listrik tegangan 6 volt. Lalu basuh lagi tungkai kata dan ubah tegangan adaptor menjadi 9 volt. Lakukan seperti sebelumnya dan amati pergerakan yang terjadi pada tungkai kata. Lalu, ubah tegangan adaptor menjadi 12 volt dan ciptakan ujung positif di tungkai kata. Lalu amati pergerakan tungkai kata yang dialiri listrik dengan tegangan 12 volt. Perlakuan selanjutnya yaitu dengan merusak satu ruas tulang belakang kata dan dilakukan perlakuan seperti sebelumnya dengan mengaliri listrik di tungkai kata mulai dari 3 volt, lalu berubah 6 volt, 9 volt, dan juga 12 volt. Amati perubahan yang terjadi pada pergerakan tungkai kata. Perlakuan yang selanjutnya yaitu merusak dua ruas tulang belakang. Lalu dilakukan perlakuan seperti sebelumnya, yaitu mengoleskan larutan asam cuka. Dan perhatikan pergerakan tungkai pada kata. Lalu dibilas menggunakan garam fisiologis. Dan dilakukan perlakuan pada tungkai kata dengan mengaliri listrik mulai dari tegangan 3 volt sampai dengan 12 volt. Perhatikan gerakan tungkai kata saat dialiri listrik dengan tegangan yang berbeda. Lalu bandingkan dengan gerakan tungkai kata sebelum ruas tulang belakang dirusak.
Pada tegangan 9 volt yang dialirkan pada tungkai kata, terlihat bahwa kutub positifnya telah merusak sebagian tendon katak, yaitu terdapat putih-putih dengan kulit katak yang melepuh dan menempel di bagian kabel kutub positif. Pada tegangan 12 volt yang dialirkan di tungkai kata, terlihat perbedaan yang jelas dari sebelumnya atau dari awal kata dialirkan listrik. Nah, terlihat kutub positif sangat merusak pada kulit kata sehingga kulit kata melepuh banyak. Dan di sini pergerakan tungkai kata juga sangat lambat. Sekian video praktikum kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan laporan praktikum. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. And see you on next video. Bye!